Bab 161. Menyerah atau mati. Di puncak menara-menara penjara alam, setelah pedang bergetar, itu dengan cepat kembali tenang. Dan Mileye tidak mengetahuinya. Di luar menara, Mileye merentangkan tangannya dan dengan rakus menyerap udara segar di sekitarnya. Pada saat ini, seluruh dirinya sangat santai. Santai ini bukan hanya santai jiwanya, tetapi juga santai secara energi. Sebelumnya dia agak samar-samar tentang tahu pedangnya. Ketidakjelasan ini berarti dia tidak jelas tentang tahu pedangnya. Belum lagi tahu pedang, bahkan dia tidak memahami jiwa pedang sama sekali. Tapi sekarang, semuanya menjadi jelas, dan rasanya seperti melihat langit di balik awan. Baik dan jahat. Pikiran bisa baik, pikiran bisa jahat. Padahal dulu, jiwa pedangnya juga tidak dianggap sebagai jiwa pedang baik dan jahat, hanya bisa dikatakan prototipe dari jiwa pedang baik dan jahat, dan begitu dia memahami pikirannya sekarang, jiwa pedangnya dapat dianggap sebagai jiwa pedang baik dan jahat yang nyata. Mileye menemukan bahwa jiwa pedangnya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertemu dengan pria berbaju abu-abu yang pernah bertarung melawannya sebelumnya, dia pasti akan membunuhnya dalam 5 jurus, tanpa menggunakan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Apakah jiwa pedang juga terbagi dalam beberapa tingkatan alam? Mileye memiliki beberapa keraguan di benaknya, tetapi sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban. Karena Kak Dewa Pedang masih tidur. Tanpa banyak berpikir, Mileye berjalan menyusuri sungai. Dia mengulurkan tangan kanannya ke kanan, telapak tangannya menghadap keluar, dan angin sepoi-sepoi bertiup, dan telapak tangannya tiba-tiba merasakan kesejukan. Merasa. Sama seperti ketika berlatih mata pedang, dia dapat merasakan segala sesuatu di sekitar. Dan kali ini, dia tidak hanya merasakannya, tetapi juga meminjamnya. Ketika bertarung melawan pria berbaju abu-abu sebelumnya, dia membiarkan jiwa pertarungan dan jiwa pedang menyatu menjadi momentum pedangnya. Saat itu, ada sebuah pemikiran di benaknya. Karena kedua jiwa pertarungan dan jiwa pedang bisa menyatu menjadi momentumnya sendiri, lalu mengapa yang lain tidak bisa? Seperti angin, seperti bumi ini. Mileye menginjak tanah. Kali ini, dia tidak mendesak aturan Tao, karena aturan Tao milik orang lain, itu sudah jadi, bukan miliknya. Hanya berjalan seperti ini, pada titik tertentu, sebuah momentum terpancar darinya. Momentum pedang. Lambat laun, tak terhitung banyaknya jiwa pertarungan dan jiwa pedang yang menyatu menjadi momentumnya, dan angin yang melewati telapak tangannya tiba-tiba berhenti, lalu juga menyatu menjadi momentumnya. Tak hanya itu, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Dan tak lama kemudian, garis-garis kekuatan bumi datang kepadanya dari bawah di sepanjang kakinya, dan akhirnya menyatu menjadi momentumnya seperti air pasang. Pada saat ini, momentum yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Di permukaan sungai kecil di sebelah kanannya, airnya benar-benar mendidih, dan pada saat yang sama, setiap kali dia melangkah maju, tanah di depannya runtuh. Momentum. Meminjam momentum. Mileye sangat bersemangat saat ini, karena dia menemukan bahwa dia benar-benar dapat memanfaatkan situasi ini. Dia tidak hanya dapat meminjam, tetapi juga mengintegrasikan. Integrasikan semua ini ke dalam momentum sendiri. Umpama jiwa pertarungan, jiwa pedang, dan jika digabungkan ke dalam momentum pedangnya, itu bukan sekedar momentum pedang. Momentum telah berubah. Tepatnya, itu bukan hanya momentum pribadi. Momentum pribadi, baginya sekarang, pada dasarnya tetap terbatas. Seperti segelas air, kapasitas cangkir juga terbatas,
tetapi jika cangkir dimasukkan ke dalam baskom dan cangkir dipecahkan, air akan terisi. Momentum ini seperti air ini, jika kamu ingin isi lebih banyak, kamu harus mematahkan belenggu sendiri. Miley perlahan berjalan ke depan, dan secara bertahap, kekuatan yang kuat muncul di sungai di sebelah kanannya. Momentum air. Sedikit demi sedikit kekuatan air ini berkumpul ke arahnya. Bang! Di bawah kaki Miley, tanah tidak runtuh, tetapi benar-benar hancur. Pada saat ini, kekuatan yang terkumpul di tubuhnya telah membuat bumi di bawah kakinya tidak mampu menanggungnya. Tak terbendung. Ditambah dengan jiwa pedang baik dan jahatnya saat ini, ia kini bisa dengan mudah membunuh instan seorang master alam mahir gaib hanya dengan momentum ini. Dan jika dia diminta untuk melawan pria berbaju abu-abu sebelumnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh lawan dengan 3 tebasan, dan jika dia menggunakan jurus 1 pedang untuk menentukan hidup dan mati, dia bisa melakukannya dengan 1 pedang. Untuk mengukur kekuatan seseorang, tidak hanya melihat pada tingkatan alam konsepsi, potensi, pengalaman tempur yang sebenarnya, peralatan ini sangat diperlukan. Pada saat ini, kecuali untuk tingkatan alam, ia dapat dikatakan telah mencapai puncaknya dalam semua aspek lainnya. Jika ia mencapai alam harmoni dewa, kekuatannya juga dapat mengalami transformasi kualitatif. Miley tiba-tiba berhenti, dan tangan kanannya menekan dengan lembut, bubar. Suara itu terdengar, dan momentum yang terkumpul di tubuhnya langsung menghilang tanpa jejak. Sungai tenang lagi. Master pedang. Sudut mulut Miley sedikit terangkat, dia seharusnya dianggap sebagai master pedang sekarang. Seolah memikirkan sesuatu, dia menekuk jarinya sedikit ke depan, dan sinar cahaya pedang melintas di lapangan. 30 meter jauhnya, sebatang dahan jatuh dengan klik, dan tepat saat akan jatuh ke tanah, pedang keindahan spiritual tiba-tiba muncul. Ranting-rantingnya berjatuhan dengan mantap di atas pedang keindahan spiritual, dan detik berikutnya, dengan kilatan cahaya pedang keindahan spiritual muncul di hadapannya. Senyum di sudut mulut Miley berangsur-angsur mengembang. Dibandingkan sebelumnya, teknik pengendali pedang miliknya saat ini telah mengalami transformasi kualitatif dalam hal kecepatan dan kekuatan. Yang paling penting adalah dia benar-benar mahir menggunakan pedang sekarang, tanpa terasa kaku. Pedang ini sudah seperti tangannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul tidak jauh di depan Miley. Ketua Paviliun 5 Paviliun Suixian. Miley dengan ringan mengetuk kaki kanannya, aturan Tao mendesaknya, dan nafas di tubuhnya segera disembunyikan oleh aturan Tao, tepatnya dengan bantuan kekuatan bumi. Dia telah lama mengetahui bahwa aturan Tao ini dapat menyembunyikan nafas dan tingkatan alamnya, tetapi tidak perlu menyembunyikan dirinya sebelumnya. Tapi sekarang, dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia ingin meninggalkan kartu Hall yang dapat memiliki efek tak terduga. Ketua Paviliun 5 berjalan di depan Miley. Dia tersenyum pahit. Teman kecil, maaf, kali ini Paviliun Suixian telah memilih untuk berhenti. Miley tampak tenang. Dia sedikit mengangguk, sudah kuduga. Ketua Paviliun 5 menggelengkan kepalanya, maaf. Miley tersenyum dan berkata, senior, jangan katakan itu, Paviliun Suixian sudah memberikan bantuan besar bagiku. Setelah berbicara, dia berkata dengan serius, Paviliun Suixian membantu aku, itu adalah budi, tidak membantu aku juga wajar, apalagi, selama ini, Paviliun Suixian telah membantu aku beberapa kali di masa krisis. Jika Paviliun Suixian di masa depan ada kebutuhan apapun, aku Miley tidak akan menolak. Ketua Paviliun 5 memiliki sedikit kerumitan di matanya.
Jika dia membantu Mileye pada awalnya, dia ingin memenangkan Dewa Pedang di belakang Mileye, maka sekarang, dia sangat menghargai Mileye. Meskipun Mileye terkadang impulsif, dia adalah orang yang sangat penyayang. Akademi Changmu tidak menerima Mileye, itu pasti keputusan terbodoh dalam satu abad. Jika menerima kegeniusan semacam ini, selama memperlakukannya dengan baik, dia akan membalas kebaikanmu dengan nyawanya. Seperti Pak Tuaji, Akademi Changlan. Ketua Paviliun 5 menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia merentangkan tangannya, dan sebuah kotak panjang muncul di tangannya. Dia menyerahkan kotak itu kepada Mileye, teman kecil, ini yang kamu butuhkan. Mileye membuka kotak itu, dan di dalam kotak itu ada dua pedang yang identik. Pedang itu panjang, sekitar 5 kaki panjangnya, tetapi bilahnya sangat sempit sehingga hanya bisa dijangkau dengan jari. Pedang tipis. Ketua Paviliun 5 berkata dengan lembut, kedua pedang ini disebut bayangan cepat, ini bukan pedang biasa, ini adalah pedang terbang, itu khusus dibuat untuk beberapa dewa pedang yang terutama menggunakan ilmu pedang. Jika teman kecil bisa mengendalikan pedang, dengan pedang ini, kekuatannya akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Paviliun Zuixian telah menghapus tanda pedang kultivator sebelumnya, jadi kamu dapat menggunakannya kapan saja. Bayangan cepat. Mileye menghadap kotak itu, dan dengan tangan kanannya dia menunjuk ke kotak itu, dan dua pedang terbang langsung dari kotak itu. Mileye menunjuk ke depan, dan dalam sekejap, dua pedang muncul di belakang dua pohon 50 kaki jauhnya, tetapi saat berikutnya, kedua pedang itu kembali ke Mileye, dan 50 kaki jauhnya, dua lembar daun di puncak pohon itu jatuh perlahan. Melihat adegan ini, Ketua Paviliun 5 sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Mileye dapat menggunakan pedangnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan pedang Mileye akan begitu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia sedikit terkejut. Ini bukan kecepatan yang bisa dicapai alam mahir gaib. Di depan Ketua Paviliun 5, Mileye dengan lembut membelai kedua pedang dan berseru, bayangan cepat, pedang yang bagus. Kedua pedang itu sepertinya memiliki perasaan, sedikit bergetar, dan mengeluarkan sedikit suara kicau pedang. Mileye tertawa, menyimpan kedua pedang itu, lalu memberi salam ke Ketua Paviliun 5, Senior, terima kasih. Setelah berbicara, dia mengeluarkan kartu emas, dan pada saat ini, Ketua Paviliun 5 tiba-tiba menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Pedang ini diberikan kepada teman kecilku oleh Paviliun Zuixian. Mileye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, persahabatan adalah persahabatan, dan bisnis adalah bisnis. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan kartu emas dan meletakkannya di depan Ketua Paviliun 5. Melihat Ketua Paviliun 5 menolak untuk menerimanya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika senior tidak menerimanya, aku tidak akan berani mengganggu Paviliun Zuixian di masa depan. Mendengar itu, Ketua Paviliun 5 tersenyum pahit, lalu menyimpan kedua kartu emas itu. Di dalam kartu emas ada 200 juta koin emas. Mileye tersenyum dan berkata, senior, jika memungkinkan, di masa depan, aku mungkin harus merepotkan paviliun kamu untuk masalah informasi. Selain itu, jika aku ingin menjual sesuatu, aku mungkin juga harus mencari paviliunmu. Ketua Paviliun 5 berkata dengan tegas, sudah dijelaskan di atas, dalam lingkup kemampuan Paviliun Zuixian, Paviliun Zuixian akan melakukan yang terbaik untuk membantu teman kecil itu, tetapi masalah mengutus master. Mileye tersenyum sedikit, cukup sudah. Senior, sampai ketemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ketua Paviliun 5 melirik Mileye dan berkata lembut,
jika dia tidak meninggal, dia pasti akan menjadi dewa pedang di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Mileye datang ke tembok kota Kaiyang dan berjalan sepanjang jalan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya memberi hormat dan menatap Mileye. Mata para prajurit ini semua bersemangat. Kultivator pedang. Kultivator pedang Kerajaan Jiang. Ini adalah kehormatan Kerajaan Jiang. Mileye datang ke sisi Nadia Jiang. Nadia Jiang melihat ke ujung langit dan berbisik, mereka belum menarik mundur pasukan. Mileye menghadap ke kejauhan, dan di ujung pandangannya, dia masih bisa melihat pasukan banyak. Kavaleri Negara Chu. Pada saat ini, sekelompok kavaleri tiba-tiba bergegas masuk dari kejauhan. Tidak banyak orang, hanya sekitar 20 orang. Dilihat dari pakaiannya, itu bukan prajurit negara Chu. Di samping Mileye, Nadia Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, prajurit Dayun. Kerajaan Dayun akhirnya muncul. Mileye menghadap ke kota. Pada saat ini, 20 atau lebih orang sudah tiba di kota. Seorang pria paruh baya yang memimpin menatap Mileye dan Nadia Jiang, menyerah atau mati. Pada saat ini, pedang tiba-tiba menyentuh alis pria paruh baya itu. Di tembok kota, Mileye menghadap ke bawah, ini berangin, aku tidak mendengar dengan jelas, tolong katakan lagi. Setiap orang bersambung.